membawa pedang dan pentung disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam, Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya, dan menetapkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkanlah pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, sehingga ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimana karena digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam kehidupannya. Haleluya. Sampai di bagian terakhir dari seri khotbah untuk kita menghayati. Menghayati itu berarti untuk menjadi bagian dalam hidup kita. Tugas panggilan yang Tuhan berikan kepada kita yaitu untuk bersekutu. Untuk bersekutu itu tugas panggilan kita. Kita sudah masuk ke bagian yang kelima, saudara. Tidak akan pernah ada persekutuan kalau kita tidak mau getting along, each other. Kalau kita tidak bergaul satu dengan yang lainnya. Persekutuan selalu dimulai pada waktu kita mau bergaul satu dengan yang lainnya. Dan firman Tuhan katakan bukan hanya bergaul, saudara, tetapi pergaulan kita satu dengan yang lainnya itu dikatakan begitu erat, artinya akrab. Dan di situ kita akan memulai sebuah masalah, saudara. Karena pada saat kita mau akrab dengan yang lain, resiko yang segera muncul apa? Kita mau garis bawahi. Selama saudara tidak mau bergaul dengan orang lain, saudara tidak akan pernah terlibat konflik dengan orang lain. Betul ya? Tetapi kalau kita mau dekat satu dengan yang lainnya, segera kita akan terlibat, ya, karena kita memiliki perbedaan, ada banyak hal yang sudah dapat lihat dalam kehidupan yang tidak usah jauh. Semakin kita dekat sebagai suami istri pun ada banyak hal yang kita lihat, ya, satu dengan yang lainnya. Dan saudara, tidaklah mudah untuk kita ini bisa bergaul dengan akrab dan erat, tetapi rukun. Itu yang paling sukar, saudara, ya. Karena kita akan segera menjumpai banyak hal. Saudara punya inisiatif mulai untuk bergaul satu dengan yang lainnya, tetapi yang terjadi kemudian apa? Sakit hati, ada yang kecewa, ada yang marah, bahkan ada yang dendam. Ada banyak hal yang kemudian terjadi karena kita kontak bergaul satu dengan yang lainnya. Itu sebabnya mari kita lihat apa yang dinasihatkan Rasul Paulus kepada kita. Mari kita baca bersama-sama 1 Korintus pasal 1 ayat 10. "Tetapi aku menasehatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya kamu erat bersatu
dan sehati sepikir. Nah, saya mau ajak kita untuk melihat tidak dalam terjemahan baru, tetapi di dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Ya, dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, tetapi saya minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya saudara menghentikan perbantahan di antara saudara sendiri. Ya, itu firman Allah yang hidup menerjemahkannya. Menghentikan perbantahan satu di antara yang lainnya. Tadi dalam terjemahan Living Bible, I beg you in the name of the Lord Jesus Christ to stop arguing among yourself. Saya rasa itu menangkap apa yang diterjemahkan dalam terjemahan baru, saudara. Dengan cepat kita dapat lihat pada waktu kita datang bersekutu, kita akan segera mengalami berbagai macam perbedaan, bukan ya? Termasuk di dalamnya dengan cepat kita dapat argue satu dengan yang lainnya. Untuk apa sudah datang untuk bersekutu? Saya rasa kita dapat memberi jawaban yang berbeda-beda ya. Kalau saya ditanya, kenapa saudara bersekutu? Makan bersama-sama? Apalagi saudara? Berdoa bersama-sama, mendengar firman Tuhan, untuk sharing, untuk berdiskusi, untuk saling mengajar. Ada banyak hal, saudara. Tetapi semuanya ini akan menjadi masalah dalam hidup kita, dalam bersekutu. Kalau kita tidak memiliki fondasi dan dasarnya, makan bersama pun bisa menjadi masalah, saudara. Tidak heran kalau sudah lihat nanti kita makan bersama, ada yang nyuci piring, ada apa, tidak. Sering terjadi, mungkin ini rasanya tidak enak, mungkin tersinggung juga, saya sudah susah makan, tidak dimakan orang, dan sebagainya. Ada banyak hal kita dapat lihat, orang sharing, orang diskusi, orang mengajar, dapat berubah menjadi persoalan dan masalah. Tapi kita tidak memiliki fondasi yang kokoh. Untuk apa kita ini bersekutu? Saya rasa ada satu hal fondasi untuk mendasari semuanya, yaitu kasih. Kalau sudah datang untuk bersekutu, sudah datang memang untuk berdoa bersama, untuk mendengar firman, untuk sharing, untuk berdiskusi satu dengan yang lainnya, mengajar. Tetapi kalau sudah fondasinya kasih, sudah pergi tidak dengan untuk mengasihi satu dengan yang lainnya sebagai fondasi yang paling kokoh, kita akan dapat lihat bahwa masalah akan terjadi di mana-mana. Maka saudara, saya mengajak saudara untuk lihat. Yang pertama, tadi katakan stop arguing. Berhentilah atau jangan untuk kita mencoba berusaha untuk memenangkan argumen. Karena itu seringkali yang terjadi, sel grup persekutuan yang terjadi kemudian adalah perbantahan. Orang datang untuk berusaha memenangkan argumentasinya. Stop trying to win. Sebaliknya, saudara, jadikanlah mengasihi orang yang baik setuju maupun tidak setuju dengan saudara sebagai tujuannya. Saya lagi mengasihi, dan datang bersekutu untuk mengasihi baik orang yang setuju maupun yang tidak setuju dengan saudara itu sebagai tujuan. Saat kita pergi untuk bergaul, untuk kita bersekutu satu dengan yang lainnya, saudara, pergilah dengan tujuan untuk mengasihi dan bukan untuk memenangkan argumentasi atau yang lain. Go for the love, not the win. Dan Yesus mengajar kepada kita, kasih tidak pernah kalah. Kasih tidak pernah terkalahkan, tetapi selalu menang. Kita melihat bahwa pada waktu Yesus di kayu salib sepertinya semuanya kekalahan belaka, tetapi kemudian kita dapat lihat itu bukan kekalahan, bahwa Yesus bangkit keluar dari lubang kubur. Kasih selalu adalah kemenangan. Maka mari kita belajar bersama-sama ketika kita ini tidak bisa tidak, pada waktu kita ini bergaul satu dengan yang lainnya, selalu akan terjadi konflik di dalamnya, perbedaan argumen, pendapat. Maka gunakan
sekarang ini pedoman firman Tuhan. Bagaimana kita dapat bergaul akrab satu dengan yang lainnya. Yang pertama, saudara, selalulah berusaha pada waktu kita bergaul satu dengan yang lainnya, kasih atau kemurahan hati itu lebih mengendalikan dan memandu respon kita. Usahakan itu. Selalu kasih dan kemurahan hati yang mengendalikan dan memandu respon kita. Tadi kita sudah membaca Amsal pasal 3. Hendaklah engkau tetap setia. Tetap. Itu berarti pada waktu setuju, sama-sama setuju maupun tidak setuju, kita tetap, itu tidak berubah. Tetap setia dan kasih kepada Allah dan sesamamu. Ingatlah itu, karena cepat sekali kita merubah motivasi kita bersekutu bukan untuk mengasihi, tapi untuk memenangkan argumen dan tersinggung, dan marah dan sebagainya. Ingatlah itu dan simpanlah itu dalam hatimu supaya engkau disenangi dan dihargai oleh Allah dan manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu dan jangan mengandalkan pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Dan ketika kita terlibat di dalam konflik, saya rasa umumnya kita menginginkan yang sebenar-benarnya dan yang seadil-adilnya. We only want what's fair. It's not fair. Itu yang seringkali kita kejar satu dengan yang lainnya. Tetapi mari kita lihat bahwa Allah memiliki cara yang lebih mulia, yang melampaui keadilan. Allah adalah Allah yang adil dan menegakkan keadilan. Tetapi kalau Allah itu menegakkan keadilan, tak ada satupun kita ini yang selamat, saudara. Kita semua binasa kalau Allah itu menegakkan keadilan dalam kehidupan kita ini terhadap kita yang berdosa dan yang bersalah. Ada yang lebih melampaui keadilan dalam hidup kita ini, yaitu grace and mercy. Grace and mercy. Kasih dan anugerah, rahmat, cinta kasih dan kemurahan selalu dalam sikap Allah melampaui keadilan dan bahkan kebenaran. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Jadi sudah lihat, kasih melampaui keadilan. Di tengah kesalahan kita, kasihlah jawaban daripada Allah. Yang kedua, saudara, usahakanlah kasih kemurahan